dia Sama Mbak menceritakan Nur. acara Selamat itu. siang. Ada Mas Dani juga nih. Saya lihat di sini. Terima kasih Mas Dani sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Semoga semua yang hadir pada siang ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Mbak Sri Nur Hidayah sebagai narasumber dari Legal Expo sesi siang kita hari ini jam 2 yang bertemakan hukum zakat, fokus keumatan, dan juga fokus kebangsaan. Sedikit saya ulas bahwa acara Legal Expo 2021 ini diselenggarakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 1991 yang berkolaborasi dengan Irma Devita Learning Center atau kita kenal dengan IDLC, yang merupakan bagian dari program Together for Good bersama untuk kebaikan FHUI 1991 dalam rangka menuju reuni Mutiara FHUI 91. Nah, dalam konteks menuju reuni Pearl ini banyak sekali sesi-sesi yang dilakukan dalam Legal Expo dan juga podcast. Salah satunya siang hari ini kita memiliki waktu sekitar 50 menit untuk bisa berdiskusi dan mendengarkan pemaparan yang sangat bermanfaat sekali kalau menurut saya ya, mengenai hukum zakat yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Nur Hidayah. Tapi saya biasanya memanggilnya itu Mbak Nu atau biasanya itu Bu Nu. Bu Nu ini mengangkat topik mengenai zakat karena memang sudah tidak diragukan lagi. Beliau memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dan sangat qualified di bidang bagaimana kita mengelola atau manajemen zakat. Karena saat ini Bu Nu itu bergabung di Badan Zakat Nasional, Basnas. Dan juga sebelumnya di Dompet Duafa, dan juga sebelumnya itu di lembaga-lembaga pendidikan yang memang nuansa keislamannya sangat kuat sekali. Bu Nu ini salah satu sahabat terbaik saya pada saat kami sama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, Bu Nu ini yang selalu mengikatkan saya untuk selalu membayar zakat, apalagi zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat lainnya. Rasanya tanpa kita berpanjang lebar, kita persilahkan Bu Nu untuk bisa memaparkan mengenai hukum zakat, fokus keumatan, fokus kebangsaan. Bu Nu,
Kita punya waktu sekitar 50 menit ini Mbak Nu ya. Baik. Mbak Nu mohon berkenan memaparkan sekitar 30 menit dan saya yakin nanti antusias dari peserta ini sangat luar biasa. Semoga 20 menit bisa kita gunakan untuk tanya jawab dan juga diskusi. Kepada Bu Nu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Rita. Mbak Rita, saya izin dibantu share, bisa ya Mas Rita? Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, saya akan berbagi memang mungkin bukan yang mumpuni, cuman karena usia tua, jadi otomatis pengalamannya jadi lebih banyak ya. Hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai zakat ya, fokus keumatan, fokus kebangsaan ya. Baik, iya, saya kira ini yang akan kita bahas. Yang pertama memang kita akan, oke, boleh sebelumnya Mbak Rita? Lari sendiri kayaknya ya. Iya, betul. Ya, baik. Sebelumnya lagi Mbak Rita, maafkan. Tadi saya juga mengalami hal yang sama ya. Baik, ini yang akan kita bahas di 30 menit ke depan, teman-teman. Mulai dari zakat Indonesia, nggak apa-apa ini aja Mbak Rita, kalau memang sulit nggak usah ini, maksud saya penampakannya nggak apa-apa, ini aja sebelahnya ada itu juga nggak apa-apa. Oke. Maafkan ya teman-teman. Ya, baik. Kita akan bicara di halaman sebelumnya, boleh ya Mbak Rita ya? Akan bicara beberapa hal. Yang pertama soal kerelawanan ya. Setelah kerelawanan nanti kita akan bicara sedikit terkait literasi zakat dan nanti program terbaiknya ya. Juga bagaimana praktek-praktek baik ya. Baik, langsung saja ini soal kerelawanan yang pertama. Oke, boleh halaman berikutnya. Baik. Kelihatan teman-teman ya? Baik. Teman-teman, kemarin itu pernah rame-rame Indonesia itu negara paling dermawan. Pasti teman-teman sebagian membaca ini dan melihat ya. Karena memang ketika World Giving Index melakukan pengukuran, Indonesia ini ada di ranking 1. Yang menarik ini ketika mereka melihat tren nih, 10 years of giving trend. Trennya 10 tahun terakhir. Di mana mereka melihat dari 3 indikator. Yang pertama adalah membantu orang asing. Jadi ada 42% dari orang Indonesia yang ditanya itu mau membantu orang asing. Kemudian partisipasi menjadi relawan, ada 40%. Nah, yang paling banyak orang Indonesia itu paling mau kalau donasi uang, sampai 69%. Di World Giving Index ini yang ditanya seperti ini misalnya. Beberapa bulan terakhir ini Anda pernah nggak membantu orang asing? Nah, nanti, oh iya pernah, gini. Nah, ini sungguh sangat menjadi modal sosial yang sangat baik ketika bangsa Indonesia memang yang terkena ramah ini ternyata memang memiliki 3 sifat ini. Mau bantu orang asing, mau berpartisipasi jadi relawan, dan mau donasi uang. Ya, oke. Berikutnya. Nah, di World Giving Index ini, boleh berikutnya Mbak Rita. Di World Giving Index ini, nah dia membandingkan, ada 3 pembandingnya, kurang kelihatan ya. Atau izin saya aja yang share screen, mungkin Mbak Rita nggak apa-apa ya? Boleh. Maafin ya teman-teman. Maaf Bu, atau saya aja Bu yang izin share screen. Oh boleh. Boleh, Tapi boleh. jangan Silakan, lari-lari Mas. ya, soalnya saya nggak hafal. Iya. Nggak lari-lari kayak Iya. tadi. Oke. Ya. Nah, mereka melihat dari 3 negara ya. Dari 3 negara ini ternyata Indonesia itu trennya naik. Bahkan kalau teman-teman baca yang terakhir di era pandemi ini, orang Indonesia ini tidak berkurang sama sekali kerelawanannya. Oke? Bisa, Mas? Nah. Udah kelihatan, Bu? Oke, ya. Halaman 4, Mas Hanif.
Oke. Ya, halaman. Nah, enggak, sebelumnya. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman lihat yang warna hijau ini. Indonesia. Indonesia ini mengalami kenaikan. Padahal dulu di awal di 2010, kita ini nggak diukur lah, nggak pertama kali ikutan Giving Index itu ya. Indonesia ini nggak masuk 10 besar juga, tapi perlahan-lahan Indonesia merangkak naik. Dan saya meyakini mudah-mudahan yang ditanya jujur ya. Nanti ada yang nanya, Bu jangan-jangan yang ditanya sebenarnya jawabannya nggak benar, insya Allah nggak ya. Nah ini lihat nih teman-teman. Berbeda dengan dua negara lain. Myanmar ini pernah nomor 1 nih teman-teman, Myanmar. Tapi mengalami penurunan. Pun sama Sri Lanka. Nah, yang menarik, kenapa saya selalu bicara judulnya fokus keumatan, fokus kebangsaan? Karena di sini dicatat bahwa nih Islamic practice of zakat. Nah, inilah yang membantu a big push from Indonesian government. Inilah yang membantu ketika kita bekerja sama dengan UN mengukur SDGs ini, yang membantu untuk orang percaya, yang membantu kerelawanan ini berdiri ya. Ini nanti kalau teman-teman baca laporannya, teman-teman akan melihat nanti dari mana mereka bisa menyimpulkan bahwa zakat ini sebenarnya menjadi cukup berperan ketika Indonesia dikatakan negara dermawan. Ini ada catatannya ya. Judulnya Indonesia is giving proof of zakat paradigm shift. Ini yang nulis Mas Greget namanya ya. Mas Greget ini lulusan UNS, tapi belajar di seperti Mbak Rita, belajar di Darem, cuman kampusnya beda kali ya, dan menjadi ahli ya hari ini di UN. Oke, lanjut Mas. Nah, inilah ya, boleh lanjut Mas ya. Inilah yang memang selalu diselaraskan. Bagaimana zakat ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan SDGs ya. Saya tunjukkan salah satu pengukuran kinerja ZIS terhadap zakat. Dalam hal ini memang terhadap programnya Basnas ya. Kok programnya Basnas Bu? Ya iyalah, orang saya kerja di sana gitu ya. Ya. Oke. Nah, yang diukur di sana ternyata teman-teman dari beberapa poin SDGs memang sebelum dan sesudah terjadi skor peningkatan. Misalnya nih ya, di menghapus kemiskinan di nomor 1. Skornya 89,76. Pun yang saya hari ini bergerak di pendidikan, ketika pendidikan bermutu, sebelumnya apa? Lebih memprioritaskan bekerja hingga putus sekolah dan kurangnya fasilitas belajar di sekolah. Tapi dengan dibantu oleh zakat, ternyata minat masyarakat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi meningkat. Terbantu melalui beasiswa Cendekia Basnas. Nah itu, ini naik perlahan. Ya, berikutnya Mas. Ya, juga SDGs yang lain, yakni soal kesetaraan gender, akses air bersih, pekerjaan layak, termasuk juga energi bersih. Energi bersih emangnya zakat ikutan Bu? Iya, zakat berupaya membantu di daerah-daerah yang memang hari ini belum punya listrik. Dengan menggunakan diesel sebagai pembangkit listrik pra dan pasca program ya. Ini juga kesetaraan gender. Jadi ketika disampaikan bahwa zakat mendukung SDGs, ini bukan main-main. Dihitung, iya betul. Dan hitungan ini sekali lagi kalau dilihat judulnya, bukan kita yang menghitung ya. Kalau kita menghitung namanya jeruk, makan jeruk. Ini yang menghitung adalah orang lain, harus seperti itu. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas Hanif. Oke. Berikutnya, tetapi di buku Hukum Zakat Yusuf Qaradawi, ini buku babonnya orang-orang ini nih. Kalau bergerak di bidang zakat, semua orang pasti membaca buku ini ya. Karena Prof. Yusuf Qaradawi, Chef Yusuf Qaradawi ini memang menyampaikan bahwa zakat ini secara komprehensif. Bayangin ngomongin zakat, bukunya itu sampai 500 halaman lebih. Nah, di situ ada beliau sampaikan bahwa zakat ini sebenarnya mencakup 5 sistem. Dia itu sistem keuangan, dia itu berfungsi sosial, dia itu sistem politik. Di mana sistem politiknya? Karena ketika negara memberikan kewajiban zakat, ini akan menjadi tindakan politik yang sangat baik. Ya. Lalu juga sistem moral. Kenapa? Karena yang memberi, terutama yang membayar zakat nih ya. Kalau zakat itu nggak dibayar tiap bulan, ini contohnya nih. Ini saya yang kikir mungkin ya. Saya itu meskipun belajar bertahun-tahun zakat, saya baru zakat beneran ketika saya bekerja di Dompet Duafa.
Ya. Jadi pas dihitung-hitung kalau nggak dipotong per bulan itu di akhir tahun, waduh banyak amat ya zakatnya. Jadi kikir kita. Nah, disinilah sisi moral itu dibangun, teman-teman ya. Termasuk juga terakhir tentu sistem keagamaan. Karena zakat memang perintah agama. Oke, lanjut Mas. Selanjutnya, nah ini yang menarik. Ini yang menarik dan jadi PR kita bersama. Saya senang banget begitu diundang Legal Expo 2021 nih Mbak Rita. Begitu angkatan 91, ayo webinar, saya bilang ikutan. Walaupun janjian yang ikut hari ini sudah sering mendengar ya. Karena literasi zakat kita tidak cukup baik. Literasi zakat itu apa sih? Ini alat ukur yang bertujuan mengukur sejauh mana sih tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat, ya. Jadi ditanyain tentang pengetahuan dasar maupun pengetahuan lanjutan. Kalau pengetahuan dasarnya ya yang diajarin di sekolah lah, zakat itu kayak apa, kemudian siapa penerimanya. Nah, kalau yang tentang zakatnya, institusi zakat tuh apa aja sih? Program zakat tuh apa aja sih? Nah, itu yang ditanya. Nah, ini hasilnya mengejutkan, teman-teman. Ya, selanjutnya. Nah, tingkat pemahaman kita hanya di angka 66,78 ya. Untuk masyarakat Indonesia saya kira ini bukan yang menggembirakan. Meskipun 6,78 kan moderate. Ya, tapi itu kan kalau kita nilainya nilai kurus lah ya kan. Ini kalau Mbak Rita nih nggak pernah nilainya kurus ya. Kalau saya mepet-mepet tapi selamat kayak gini nih ya. Ya ini jadi ini menyedihkan sekali ya. Apalagi ketika melihat pemahaman lanjutan soal zakat yang tadi ya. Nilai kita masih literasi rendah. Sedikit sekali orang Indonesia yang tahu program zakat apaan sih? Itu lembaga zakat ya? Basnas saja sering disangka, oh itu LSM ya? Oh iya. Terus emangnya zakat bisa bantu ini orang non-muslim? Loh, emangnya zakat ngerjain itu? Nah, itu sering-sering terjadi. Nah, ini yang terjadi di pengukuran di tahun lalu. Ya, kita masih punya banyak PR karena pemahaman lanjutan tentang zakat yang sebenarnya menjadi kunci untuk pengumpulan dana-dana zakat itu sangat rendah. Kalau pemahaman dasarnya paham semua, karena semuanya tentu pernah sekolah ya dan pernah belajar ya. Zakat ini rukun Islam yang tidak populer, tidak seperti haji. Kalau haji itu wah antriannya sampai panjang ya kan, ngehits banget deh haji. Saya juga belum naik haji ya, doakan ya. Ini ya. Tapi kalau yang namanya zakat, wah kurang ngetop ini di Indonesia ya. Baik, selanjutnya. Lanjutnya Mas. Nah, karena itulah akhirnya hari ini kita pegiat zakat berupaya menggulirkan yang namanya zakatnomics. Apa itu zakatnomics? Zakatnomics ini adalah kesadaran untuk membangun tatanan kehidupan ekonomi baru, bagaimana kita mencapai kebahagiaan, tapi ada 4. Dengan semangat ketakwaan, semangat produktif, berekonomi dengan adil, dan tentu saja mengimplementasikan yang namanya zakat, ya, mengimplementasikan yang namanya ziswaf. Oke, ya, lagi Mas. Nah, ini model pengentasannya, di mana ada 3 segitiga pengentasan kemiskinan, ya kita nyebutnya ya, di bidang sosial, ekonomi, advokasi. Sosialnya apa itu? Akses dasarnya tuh harus kelar tuh, akses berkembang, akses darurat. Bunung ngerjain yang mana? Saya ada di titik ini, di akses berkembang terkait dengan beasiswa ya. Sementara ekonomi permodalannya, produksinya, pasarnya ini PR kita. Lalu di advokasi kita lakukan kebijakan, networking, capacity building. Ini model pendayagunaan dan pendistribusian zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2011. Lanjut Mas. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat di slide selanjutnya, kalau sosial tuh apa aja sih Bu ketika ngomongin kebutuhan berkembang? Nah ini akses pendidikan. Kebutuhan dasar apa ya? Sandang, pangan, papan, kesehatan, ibadah. Ya, tambah ibadah. Sering di kalangan pegiat zakat itu, moto kita adalah bagaimana agar mustahik bisa beribadah senikmat muzaki. Teman-teman muzaki hari ini enak beribadah ya kan? Kenapa? Karena sudah tercukupi. Nah PR kita itu, bagaimana teman-teman miskin, teman-teman duafa ini, teman-teman mustahik ini bisa beribadah senikmat kita. Itu PR kita ya. Oke, ini di bidang ekonomi tadi yang sudah saya sampaikan dan di bidang advokasi dakwah. Oke, lanjut.
Mas. Nah, saya akan cerita bagaimana hari ini di beasiswa. Oke. 10 menit lagi ya, Mbak Rita ya. Oke. Ini di beasiswa. Beasiswa Indonesia itu ada dari APBN, ada non APBN, ya. Hari ini yang sangat banyak itu bidik misi ya, yang memang sudah digulirkan sejak zaman Pak SBY dan sangat membantu sekali. Ya. Lalu ada juga beasiswa PPA dari pemerintah dan ada beasiswa afirmasi pendidikan tinggi adik. Ini untuk teman-teman yang lokasinya di 3T ya. Nah, tetapi ini tentu tidak memenuhi, belum cukup memenuhi. Karena itu perlu ada beasiswa non APBN. Disinilah dari BUMN, yayasan, PT, bank, termasuk juga dari Basnas dan LAS. Oke, lanjut Mas. Nah, di lembaga beasiswa Basnas, ini beasiswa yang kita tawarkan di 2021, teman-teman. Ada banyak banget. Beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri, ada di 100 kampus, luar negeri, kemudian ada beasiswa khusus kaderisasi 1000 ulama, doktoral, kerjasama IDAKU, kerjasama IIKI ya, khusus ulama perempuan, lalu kerjasama Mahat Ali. Saya mau cerita sedikit yang kerjasama G2G kita dengan Al-Bukhari International University. Saya nggak tahu hari ini ada nggak ya adik-adik saya yang di sana. Ini menarik. Ini adalah seorang konglomerat di Malaysia yang dia memberikan gratis di sana. Jadi adik-adik di sana boleh sekolah gratis dan diberi uang saku. Ya. Target dia ke Basnas tiap tahun adalah 60 peserta. Tapi ini sudah 3 tahun berjalan, kita nggak bisa memenuhi. Kenapa? Karena syarat yang agak sulit adalah TOEFL. Dia maunya 500. Nah, kita pontang-panting lah mengupgrade anak-anak SMA sesuai dengan kriteria yang mereka minta ini. Nah, salah satu yang saya sangat senang itu, Al-Bukhari itu kenapa begitu banyak memberikan kepada Indonesia? Karena dia tahu, ketika tetangganya bermasalah, yang kena ya dia juga. Dia negeri jiran yang belajar betul begitu. Kita juga kebayang lah kalau tetangga kita bermasalah, malas banget kita inginnya pindah rumah gitu kan. Kita pasti begitu ya. Alhamdulillah saya selama kuliah punya teman Mbak Rita, Mbak Janti, Mbak Gafri, orang-orang baik lah. Dan sebagian juga ada di sini ya. Nah ini mereka punya dasar itu dan memahami sekali. Saya hari ini cerita karena saya berharap teman-teman, kalau teman-teman punya saudara, tetangga, kerabat yang memang bisa dibantu, yuk. Saya juga ingin membuktikan ke mereka bahwa anak-anak Indonesia banyak loh yang pintar bahasa Inggris. Untuk anak Indonesia gampang, padahal untuk saya sendiri sulit ya. Ya, ini teman-teman ya. Oke, ini beasiswanya termasuk juga beasiswa khusus ya, teman-teman difabel, teman-teman suku terasing dan teman-teman daerah 3T ya. Di teman-teman difabel lah saya banyak belajar bahwa ketika kita bicara bahwa zakat ini harus membantu agar ibadah mustahik senikmat ibadah muzaki, itu sulit. Saya sempat nangis dan hari ini belum selesai PR-nya ketika teman-teman tunarungu itu tanya. Seringkali orang mengecap teman-teman tunarungu ini malas beribadah. Tapi kata mereka, tahukah mereka kesulitannya? Ketika mereka misalnya harus sholat Jumat bagi yang laki-laki, mereka itu nggak ngedengar loh. Dan mereka nggak juga bisa mendengarkan imam, juga tidak mendengarkan khotib. Nah itu sulit sekali untuk mereka. Saya begitu mendengar, aduh terpukul rasanya ya. Apalagi begitu saya ngelihat Quran untuk tunanetra itu 30 juz itu 1 beca. Banyak banget saya bilang itu. Ya kan itu huruf braille memang begitu. Nah ini PR kita bersama teman-teman. Oke lanjut Mas. Oke. Nah dari beasiswa ini, nah tadi saya sampaikan kita punya modal sosial. Inilah yang harus dijaga oleh pegiat zakat dan juga masyarakat untuk memastikannya. Karena itu di proses seleksi kita selalu melibatkan pihak ketiga. Siapa itu? Misalnya kalau beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri, kita minta kemahasiswaan kampus. Jadi setelah mereka daftar ke kita, ke Basnas, kita akan ranking terus tolong teman-teman kampus memeriksa, memastikan bahwa anak itu tidak beasiswa double. Nah ini nih, tidak beasiswa ganda. Ya, kampus lah yang punya datanya, memastikan bahwa anak itu tidak terlibat narkoba, perzinahan dan seterusnya, ya, juga tidak terlibat organisasi terlarang dan seterusnya. Nah, ini kita selalu pakai pelibatan pihak ketiga.
pun untuk beasiswa riset, kita minta dibantu teman-teman Ristek Dikti untuk penilaiannya. Bahkan beasiswa kemitraan yang tadi saya sampaikan di Febel ya untuk teman-teman 3T karena Basnas belum memiliki kepakaran ini jadi bermitra dengan lembaga lain, kita minta bantuan teman-teman Perhimpunan Filantropi Indonesia untuk menilai ya. Intinya yang kita mau sampaikan adalah jangan sampai ada kata-kata wah enak nih kalau kenal Bu Nu nih pasti dapat beasiswa. Oh no, enggak. Saya bukan penentu. Saya hanya pengelola, pelayan masyarakat hari ini ya. Dan seterusnya PR berikutnya adalah soal pembinaan teman-teman. Sedih juga ya bahwa Semeru Institute itu pernah melakukan riset ya, Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcome, Evidence from Indonesia. Mereka meneliti longitudinal ya 18 tahun bahwa anak-anak Indonesia yang tumbuh di keluarga miskin ketika dewasa ternyata tetap miskin. Kenapa begitu? Karena mereka nggak punya contoh, nggak punya inspirasi yang baik. Jadi cita-citanya ya sebatas cita-cita orang tuanya. Karena itu penting pembinaan menjadi kunci di setiap beasiswa teman-teman ya. Lalu setelah itu berprestasi maka yang penting setelahnya adalah kaji dampak. Ya terus Mas. Kaji dampak ini senantiasa kami lakukan, halaman berikutnya Mas Hanif, agar memastikan satu, bahwa program kita memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ini program nggak main-main. Karena itu yang pertama. Yang kedua, bahwa teman-teman pengelola program, terutama tim saya ini semuanya anak muda ya, saya sering bercandanya satu-satunya yang jelita Bu Nu aja. Kok jelita jelang 50 tahun ya. Nah, mereka ini bisa berkembang. Mereka ini mengerti bagaimana mengelola program. Karena itu mereka kita minta mengikuti conference, terus sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan masukan. Karena masukan dari teman-teman akademisi lah yang sebenarnya menjadi bahan penting untuk berjalannya program secara benar. Ya, oke lanjut Mas. Oke, 6 menit lagi. Yuk, lanjut Mas. Mas Hanif, halaman berikutnya Mas. Ya, ini kemudian ini yang kita lakukan, best practice program. Bagaimana program itu bisa dibaca semua orang ya. Bahwa ketika kita kisah di balik bencana, ketika kita melakukan sesuatu di Palu, ayo ditulis dong. Melakukan di Lombok, ayo ditulis dong. Supaya apa? Supaya orang bisa membaca itu. Ya, jadi kalau orang mau bikin program, ayo baca, ayo lihat, nggak usah khawatir. Dan ini juga menjadi penting karena tentu ini bisa menjadi ilmu bermanfaat dan jadi dokumentasi penting. Ya, termasuk ini mendidik diri di tengah pandemi. Bagaimana relawan-relawan itu membantu. Karena pandemi itu ketika ada PPTM ya, pembatasan sosial itu, untuk kita mungkin nggak masalah. Tapi untuk adik-adik marginal masalah betul. Bukan soal masalah kuota saja, siapa yang mengajarkan mereka. Karena orang tuanya bukan nggak mau mengajarkan, orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan. Dan waktu juga ya. Oke, yuk lanjut. Nah, ini ketika kita membicarakan beasiswa, zakat ini sekali lagi inilah fokus kita untuk kebangsaan, ya. Karena itu kemarin Basnas bersama teman-teman ISC, nanti ISC ada tuh besok ya, teman-teman ikut ya, ada aneka beasiswa yang dia ceritakan, bikin yang namanya Kongres Beasiswa, di mana kami pengelola beasiswa berkumpul. Bagaimana sama-sama mengupayakan bahwa ada kode etik loh untuk para peserta beasiswa maupun pengelolanya ya. Ini kemarin di awal Januari dan kemudian dilanjut dengan ya silakan dilanjut dengan halaman berikutnya Mas Hanif, forum beasiswa. Jadi pengelola beasiswa ini berkumpul terus setiap 2 bulan kita saling berbagi ya. Kita saling berbagi. Ya halaman berikutnya Mas Hanif. Untuk berbagi tentang apa? Berbagi apapun untuk sama-sama kita belajar ya. Tadi misalnya ketika teman Semeru akan menceritakan kenapa teman-teman yang hidup dalam kemiskinan ini tetap bisa miskin, kok susah amat naik ke kelasnya. Nah ini diceritakan. Jadi pengelola beasiswa paham.
Terus yang terakhir misalnya disampaikan tentang Indonesia Scholarship Landscape. Ini penelitiannya Tanoto. Tanoto akan sampaikan seperti apa sebenarnya hari ini beasiswa kita ini. Ternyata semuanya rame-rame fokus di yang namanya leadership ya. Semuanya ingin jadi leader, ingin jadi leader. Nah, hari ini catatannya terus siapa yang mau jadi follower? Ya. Siapa yang mau belajar jadi follower? Semuanya ingin jadi leader. Siapa yang nanti akan mampu menjadi follower yang baik ya? Itu catatan-catatan. Termasuk terakhir kemarin peran beasiswa daerah, kita mendengarkan ternyata begitu banyak teman-teman di daerah yang ingin berkolaborasi. Jadi dari teman-teman Education in Ireland yang memang misalnya ingin berekspansi program beasiswanya ke beberapa daerah, nah ini bisa bertemu. Inilah inti zakat ini, fokusnya keumatan, fokusnya kebangsaan. Oke, baik. Terakhir, Mas, slide terakhir. Baik, terima kasih teman-teman. Ini tim saya, tim Lembaga Beasiswa Basnas. Saya mengelola tim kecil ya. Anak-anak muda semua tadi saya ceritakan, hanya 6 orang. Lintas perguruan tinggi, lintas daerah. Tapi insya Allah mudah-mudahan sekali lagi di halaman terakhir, Mas, seperti disampaikan salah satu mentor saya, ya sebelumnya, tidak ada sesuatu yang besar jika ikhtiar kita biasa-biasa saja. Nggak usah berharap yang besar kalau kita bekerja sangat biasa-biasa saja. Ya, terima kasih Mas Hanif. Saya kembalikan ke Mbak Rita. Baik, terima kasih banyak Mbak Nu. Wah, sangat inspiratif sekali nih ya Mbak Nu ya. Kita sekarang baru tahu nih Mbak Nu, terutama saya, bahwa zakat itu punya dampak kepada umat atau kepada bangsa itu secara keseluruhan. Jadi kita bisa katakan bahwa zakat ini juga sebagai trigger majunya suatu bangsa ya Mbak Nu ya. Nah, ada beberapa catatan saya Mbak Nu yang sangat menarik sekali dari pemaparan Mbak Nu tadi. Yang pertama itu zakatnomics, di mana ada unsur ketakwaan, produktivitas, ekonomi yang adil, sampai dengan ziswaf juga ada di situ. Dan zakat ini juga menciptakan rasa equality dan equity antara sesama umat Islam. Jadi jangan sampai yang teman-teman kita yang berkekurangan ini rasanya kurang nyaman untuk beribadah dibandingkan dengan yang berkelebihan. Nah, sebagai memperkuat diskusi kita, Mbak Nu, ini mohon izin ada beberapa pertanyaan, banyak sekali ini di chat, yang ingin menanyakan materi-materi terkait dengan zakat. Yang pertama ini dari Mbak Silvi, Mbak Nu. Untuk anak kelas 1 dan kelas 3 SD di pesantren, mungkinkah mendapat beasiswa dari Basnas, Mbak Nu? Oke. Makasih. Ini sepertinya Mbak Ipi teman saya nih. Nah, teman-teman yang hari ini mungkin mahasiswa, Mbak Ipi ini saya promote ya. Beliau ini buka kantor SA ya, kantor law firm, dan membuka magang. Ya Mbak Ipi ya, Mbak Ipi. Coba promote sekali lagi nih, gayanya banyak mahasiswa, Mbak Ipi. Boleh promote sekali lagi. Boleh, ayo. Tapi kita memang ada kriteria dan juga penyaringannya. Pertama-tama memang sebentar ya, sebentar. Soalnya ada dua meeting ini. Bentar. Saya mute dulu yang sini. Jadi kalau kita as a partners itu, kita bekerja sama dengan sebenarnya kita mencari melalui senat-senat mahasiswa, dan kita mulai tahun ini. Dan juga beasiswa itu kita berikan sekaligus juga kesempatan untuk magang di kantor kami gitu. Untuk sebenarnya kita bukanya memang pada saat mereka itu sudah sampai setahun atau 2 tahun akhir ya dari masa kuliahnya gitu. Jadi mungkin kita juga ingin memecahkan bagaimana nih, apakah dia memang diberikan kesempatan mencoba untuk menjadi atau bekerja di law firm gitu, supaya mereka punya feel ya, gitu Mbak. Ya. Makasih ya Mbak Ipi ya, langsung kita Terima kasih Mbak Ipi keterangannya. Sama-sama. Bukti ya Mbak Rita ya, kerelawanan kita ini memang besar ya kan? Tuh teman-teman. Nah, oke, saya mau menjawab Mbak Ipi. Hari ini kita sedang menyeleksi beasiswa pesantren. Di medsos itu udah ribut, kapan pengumumannya? Karena sebenarnya kita nyut-nyutan juga nih ya. Ketika kita buka, yang daftar itu ada 1.435 pesantren. Iya. 1.435.
Lalu tim saya melakukan penyisiran. Ternyata yang lolos ada 341 pesantren. Mereka total santri duafa yang diajukan ada 11.758 dari total 137.777 santri. Nah, kita ini sedang menimbang karena hari ini kapasitas penghimpunan Basnas belum kuat untuk itu. Jadi kita menimbang-nimbang, sedang menghitung-hitung lagi siapa yang betul-betul memerlukan. Nah, ini yang di medsos sudah nggak sabar nih, kapan nih. Nah, jadi begitu. Jadi apakah ada Mbak Ipi? Tapi mohon maaf untuk yang saat ini kami sudah mau proses akhir. Mudah-mudahan tahun depan ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nu untuk jawabannya. Semoga bisa mencerahkan dan memuaskan Mbak Ipi ya. Ini pertanyaan selanjutnya Mbak Nu dari Mbak Evi Sri Rezeki. Mohon pandangan Ibu Nu, selain zakat itu ada wakaf, sedekah, dan infak. Saya melihat potensi wakaf ini untuk program yang Bu Nu tawarkan. Mohon pandangannya Ibu. Iya, betul banget Mbak. Karena itu pemerintah sekarang bikin BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Karena wakaf ini jauh lebih unlimited, jauh lebih betul-betul tidak terbatas wakaf ini ya. Memang mudah-mudahan sih ya hari ini bagaimana kita sekali lagi memastikan literasi zakat maupun wakaf ini masuk di masyarakat Indonesia ya. Karena misalnya wakaf itu mungkin sebagian orang taunya adalah wakaf ya tanah aja. Punya saham mau diwakafin, bisa loh padahal. Nah yang begitu-gitu itu yang perlu edukasi terus-menerus ya. Betul sekali, potensinya akan sangat baik ya. Saya akan sangat senang kalau Mbak Evi udah kuliah apa sudah kerja Mbak? Mungkin Mbak Evi bisa open kamera. Aduh, nggak malu kalau open kamera, suaranya aja ya. Ya. Silakan ya. Mbak. Saya udah lulus kuliah, tapi saya inginnya tahun depan saya pengen S2 sih Mbak. Oh ya. Ya saya sangat senang. Kalau mudah-mudahan Mbak Evi nanti bisa menjadi salah satu pegiat di sana ya Mbak Evi ya. Dan saya kira hari ini banyak sekali kesempatan untuk itu ya. Besok di sesinya ISC kayaknya ada itu S2 apa saja ya. Baik. Iya siap. Makasih Bu. Sama-sama Mbak Evi. Mbak Nu izin nih ada pertanyaan lanjutan dari Mas Muhammad Fayad. Bu Nu, saya ingin bertanya, apakah pajak dapat diklasifikasikan sebagai zakat? Karena sebagaimana yang kita tahu, pajak juga menunjang kebutuhan umat dan sesuai dengan urgensi zakat itu sendiri, sebagaimana yang telah Bu Nu tadi sampaikan. Ya, makasih Mbak Rita. Pajak dan zakat berbeda. Tetapi pemerintah Indonesia sebenarnya sudah punya satu kebijakan bahwa ada nomor wajib zakat yang nanti bisa mengurangi pajak. Ya. Nih ya, kalau teman-teman berzakat di lembaga-lembaga Basnas misalnya ya, teman-teman akan dapat nomor wajib zakat. Nanti ini bisa mengurangi pajak teman-teman ketika teman-teman membayar pajak. Ya, itu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi jelas berbeda. Misalnya saja, mohon maaf nih, dari segi kewajibannya, wajib zakat adalah Muslim ya, kemudian ada nisabnya, ada ketentuannya ya. Sementara kalau pajak berbeda. Ada pajak bumi dan bangunan. Kalau di zakat nggak ada, ya kan? Nah ini dua hal yang berbeda. Tetapi hari ini pemerintah sudah punya jalan tengah untuk itu. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kita untuk kembali berzakat ya. Saya mungkin akan cerita teman-teman. Ketika bicara fokus keumatan, fokus kebangsaan, zakat ini akan terlihat di daerah bencana ya. Jadi misalnya saya cerita ketika bencana terakhir ya, Pasigala itu ya, di Palu, di Sigi dan Donggala terjadi bencana alam. Pasca itu kita membantu membangunkan gedung sekolah ya, kerjasama dengan korporat. Nah, salah satu yang kita bangunkan adalah di wilayah Marwala Sigi. SMK Muhammadiyah. Teman-teman, SMK Muhammadiyah ini, SMK yang kami bangun ini, 60% penduduknya adalah non-Islam.
Orang bertanya-tanya, loh kok dana zakat buat ini? Iya, karena inilah yang namanya saat kemanusiaan kita dipanggil. SMK Muhammadiyah ini 60%-nya non-muslim karena memang mereka berada di wilayah yang tidak ada SMK di sana. Dan kebetulan kok delalahnya gitu kalau orang Jawa, mereka kena gempa itu ya. Hari ini sekolah ini telah selesai kami dampingi dan masih berjalan ya. Jadi kisah-kisah yang seperti ini yang umat Islam mungkin sebagian belum memahami. Karena kalau di daerah bencana nggak boleh dong. Kalau kita menolong kita mau nanya dulu agama lu apa? Enggak begitu. Kemanusiaan kita lah yang maju terlebih dahulu. Mbak Nu, karena keterbatasan waktu ini satu pertanyaan lagi yang diajukan dari Mas Ali Abdullah Chow Choi. Bu Nu, saya ingin bertanya, apabila sistem negara kita mewajibkan zakat bagi mereka yang berpendapatan menengah ke atas, apakah dapat dipastikan bahwa mereka yang berkekurangan akan mendapatkan edukasi dan kebutuhan yang tercukupi? Apakah dapat dipastikan mereka yang berkekurangan akan mendapatkan edukasi dan kebutuhan mereka tercukupi? Wallahu alam, Mas. Saya akan cerita sedih. Saya selalu nangis nih kalau cerita ini. Jadi gini ceritanya. Beasiswa cendekia Basnas itu yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 sampai semester 8 itu ya, diberikan ke 101 kampus. Awalnya adalah uang saku dan UKT. UKT itu SPP ya. Zaman kita dulu nggak ada UKT ya, Mbak Rita ya, adanya SPP. SPP ya, UKT-nya. Tapi ternyata begitu kita melihat data Kemenristek-Dikti di pandemi ini putus kuliah itu naiknya minta ampun ya teman-teman. Karena apa? Karena sebagian kehilangan pekerjaan atau pengurangan pekerjaan ya teman-teman itu. Nah akhirnya kita memutuskan nggak ada lagi uang saku deh, bayarin UKT tapi nilainya ditambah. Nah, jadi naik tuh, yang tadinya hanya 400 sekarang yang diterima 1.100. Tapi hanya 100 kampus. Saya sedih banget ketika salah seorang mahasiswa yang di luar 101 kampus itu ngomong saya, Bu, nasib kita yang di luar 101 ini gimana? Ya jawaban saya hanya mungkin Allah akan memberikan dari pintu lain, tapi kita belum bisa. Nah ini PR kita, Mas. PR kita adalah bagaimana kemiskinan yang meruah-ruah ini bisa kita selesaikan dengan zakat. Ada contohnya enggak sih keberhasilan? Ada. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan contoh itu. Tapi ini tentu perlu pekerjaan yang banyak, pekerjaan yang berat. Tapi saya selalu teringat Syekh Yusuf Qaradawi ketika di Al-Azhar sampaikan bahwa kebangkitan Islam dunia akan dimulai dari Indonesia. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia sudah dilihat bagaimana memang memiliki hal-hal yang baik. Bangsa ini punya modal besar sekali. Tinggal hari ini bagaimana kita bersama-sama saling mengingatkan, termasuk di Basnas, teman-teman. Di Basnas itu ada kolom, kalau teman-teman membuka kolom untuk pengaduan. Jadi dan memang kita sudah kerjasama dengan Bawaslu bahwa dana zakat tidak boleh untuk pemilu, ya nggak boleh itu. Jadi misalnya saya jadi bupati, saya capin pakai uang Basnas, ada foto saya, nah itu nggak boleh. Teman-teman boleh laporkan dan nggak usah khawatir, teman-teman terlindungi. Karena inilah bagian ikhtiar kita dari merawat modal yang dimiliki bangsa ini, modal kerelawanan yang memang sebenarnya menjadi prasyarat kita untuk bisa maju bersama, ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nu atas penjelasannya, ini sangat komprehensif sekali dan bisa mencerahkan kita semua. Ini ada titipan dari panitia Mbak Nu. Sebelum kita closing statement dari Mbak Nu, bisa kita foto bersama sejenak, dan kepada partisipan mohon kesediaannya untuk bisa on camera sehingga Mas Hanif bisa mengambil foto kita bersama. Monggo silakan Mas Hanif. Baik Bu, kita lakukan sesi foto ya. Untuk slide pertama. Bisa satu lagi pertanyaan, Mbak. Gimana tuh Bu Rita? Ada yang masih ingin bertanya tuh Bu? Satu lagi, sebentar aja. 1 menit. Ada satu pertanyaan Bu Nu, ini sepertinya ada yang mau raise hand. Mungkin kita kasih 1 menit ya Bu Nu ya. Saya ikut Mbak Rita. Silakan Pak Said. Oke, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Saya juga termasuk salah satu yang beasiswa riset itu, yang di S2 itu.
Oh Tapi ya. memang sampai hari ini memang belum selesai. Karena kemarin beberapa kali sama Profesor Hanif Nurholis, betul beliau pembimbing saya yang dari UT itu Bu, Prof Nurholis itu. Jadi setelah dibolak-balik itu, memang saya diminta beliau untuk bagaimana zakat itu agar maksimal, pengumpulan zakat itu menggunakan teori potensi pajak. Alhamdulillah kemarin sebulan yang lalu sudah dapat saya teori-teorinya itu. Kan ada 5 teori pajak itu. Teori bakti, teori ringan, teori daya pikul, teori daya beli. Jadi sudah 1 minggu ini juga sudah intens sama beliau. Saya usahakan dalam 2 minggu depannya harus kalau di UT itu namanya BTR 2 Bu. Sama beliaunya agak sulit sedikit punya sambil curhat juga nih. Tapi mudah-mudahan hasil juga nanti bermanfaat antara pajak dan zakat tadi Bu. Jadi saya tentang ini kan ada pertanyaan tentang zakat dan pajak tadi. Jadi insyaallah agak mulai paham lah, maka saya kemarin juga dapat materi dari orang Kementerian Keuangan dari Dirjen Pajak. Jadi materinya juga sudah saya dapat bagaimana kombinasi pajak dan zakat untuk agar keduanya ini sama-sama bisa menguatkan ekonomi Indonesia. Saya teringat tadi Ibu bilang ada sistem keuangan, sistem politik, sistem sosial, kan bisa masuk semua itu. Ada penjelasan dari Kementerian Keuangan itu. Oke Bu, nanti saya tinggal mengkait-kaitkan lagi. Tadi saya ini kan di Kabupaten Lingga itu ada 2.665 ASN Muslim yang sudah masuk kategori wajib zakat. Tetapi yang baru berzakat itu baru 1.311 orang. Okay. Jadi Prof Hanif itu minta bagaimana agar mereka itu, kan mereka kan sudah bayar pajak, sudah ada PPH, PPN, kenapa mereka tidak mau lagi? Tidak, zakatnya masih baru 49% yang berzakat. Coba cari, itu yang saya cari. Jadi mohon dispensasi waktunya Bu. Karena Baik saya pusing juga. Terima kasih Bu. Karena waktunya sangat terbatas sekali, gimana Mbak Nu? Ada respon singkat? Saya sampaikan ke PIC beasiswa riset ya teman-teman. Jadi memang nanti pastikan Pak Zaid Anda melakukan paparan riset. Jadi beasiswa riset yang memang didana masyarakat, kita selalu lakukan pemaparannya setiap bulan. Supaya apa? Supaya masyarakat juga teredukasi ya. Nanti paling cepat minggu depan di hari Sabtu, di hari anak, kita akan ada paparan tentang komik ya. Bagaimana mengedukasi lewat komik. Dan salah satu pembicaranya, pengulasnya adalah mungkin teman-teman yang punya anak kenal Mas itu ya, yang nulis Masku, yang nulis mau jadi baik ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nu dan Pak Zaid. Sebagai penutup, mohon Mbak Nu bisa berkenan memberikan closing statement untuk kita semua, Mbak Nu. Baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih teman-teman untuk hadir hari ini. Ada satu yang diajarkan mentor saya, bahwa bagaimana ketika mengelola sebuah program zakat ini receh. Disebut receh kenapa? Karena 2,5%. Tapi seperti pesan Rasulullah bahwa sesungguhnya kita ini ditolong oleh orang-orang duafa di sekitar kita dengan doa-doa mereka ya. Dengan menyantun duafa, bagaimana kita memastikan bahwa yang kita berikan secara santun ya, menggugah etos kerja, dan bahwa kita tidak menyuapi mereka, dan menjalin ukhuwah, bahwa inilah bagian dari menjaga ukhuwah, memastikan persatuan Indonesia terus terjaga. Terima kasih Mbak Rita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mbak Nu atas waktu dan pemaparannya. Semoga sharing knowledge yang Mbak Nu lakukan menjadi amal kebaikan Mbak Nu yang tidak terputus, dan kami semua mendapatkan manfaatnya yang sangat banyak sekali. Sebagai penutup, izin saya membacakan satu pantun. Menyimpan masa lalu di dalam diam, selalu ada cinta di setiap hari. CLBK dong. Adalah hak saudara sesama Islam, amalan wajib bersihkan diri. Demikian saya Rita Nawangsari undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Rita, teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Nur, Mas Dani, Mbak Ditya, dan semua teman-teman yang hadir. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nur dan Ibu Rita atas partisipasinya. Terima kasih juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah meramaikan acara ini. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nu. Mohon izin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.